Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ayu Nurjanah, NPM 196, perwakilan dari kelompok 8. Kelompok 8 akan membahas materi mengenai model pembelajaran TGT Themes Games Turnamen dengan partner saya, yakni Dinarse, NPM 206. Perkenalkan, nama saya Dinarsi, NPM 1814446000206. Model pembelajaran TGT atau Themes Game Turnamen menurut Salvin dalam Talita dan kawan-kawan 2019, TGT merupakan prosedur atau model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berkompetisi dengan kelompok lain, sehingga siswa bergairah belajar. Berkat adanya games and turnamen yang menjadi karakteristik TGT membuat siswa antusias selama proses pembelajaran, karena siswa ingin membuktikan bahwa dirinya pintar dan menjadi yang terbaik. Selain itu, Mulyaningsih dalam Talita dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa model pembelajaran TGT memberikan peluang kepada siswa untuk belajar lebih rileks. Di samping itu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Pengertian menurut para ahli, menurut Salvin, mendefinisikan TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dengan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Yang kedua, menurut Soimin, menyatakan TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Yang ketiga, menurut Rusman, mendefinisikan TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai dengan orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran TGT. Yang pertama, yakni presentasi di kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi pokok, dan menjelaskan singkat tentang lembar kerja siswa atau LKS yang dibagikan kepada kelompok. Pada saat itu, guru menyampaikan materi, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru agar dapat membantu pada saat kerja kelompok dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok dan pemenangnya. Yang kedua, tim. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai dengan 5 orang yang heterogen, baik itu jenis kelamin maupun peringkat siswa di kelas. Dalam kelompok inilah mereka saling bekerja sama, mendiskusikan materi yang sudah diajarkan dan mengerjakan latihan, memeriksa dan memperbaiki kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompoknya melakukan kesalahan. Kegiatan ini berfungsi untuk menyiapkan anggota-anggota kelompoknya agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game and turnamen di akhir pokok pembahasan. Yang ketiga yaitu game. Game ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dari materi yang telah diberikan guru kepada siswa untuk menguji pengetahuan yang diperoleh anggota kelompok atau siswa untuk mewakili masing-masing kelompoknya dalam kegiatan turnamen. Seorang siswa dalam kelompoknya mengambil sebuah kartu yang diberi nomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor pada kartu tersebut. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk mengikuti turnamen. Langkah-langkah model pembelajaran TGT selanjutnya akan dijelaskan
oleh Mbak Dinarsih. Perkenalkan, nama saya Dinarsih, NPM 1814446000206. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya akan membahas materi turnamen dalam TGT. Turnamen adalah sebuah game yang berlangsung pada akhir pokok bahasan setelah guru menjelaskan atau memberi materi di dalam kelas. Contohnya, bulan Oktober Pak Budi melakukan kegiatan pembelajaran pada tanggal 3 dengan materi mengenal sila-sila Pancasila. Kemudian tanggal 10 materinya mengenal lambang sila-sila dalam Pancasila. Dan tanggal 17 materinya mengenal makna dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 24 bisa dilakukan turnamen, karena pada tanggal 17 merupakan akhir pokok bahasan. Skema dari turnamen misalnya ada 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok tersebut mempunyai grade yang berbeda setiap anggota. Misalnya 3 grade tersebut hard, medium, dan easy. Grade yang berbeda itu sebagai pengelompokan meja turnamen. Maksud dari grade di sini tingkat kepintaran seseorang dalam kelompok tersebut. Misalnya, yang pintar dikumpulkan dengan yang pintar. Pengelompokan di sini bertujuan untuk kesulitan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat turnamen. Jadi, yang pintar akan mendapatkan soal yang susah dan yang kurang pintar akan mendapatkan soal yang mudah. Misalnya, pada turnamen hard ada 3 orang, yaitu perwakilan dari tim A, tim B, dan tim C. Andi, Bima, dan Cecep. Andi akan mengambil dari pertanyaan yang ada, semisal di dalam toples, dengan kata lain Andi sebagai pembaca. Orang yang mengambil akan menjawab pertanyaan tersebut. Bima dan Cecep adalah penantang 1 dan penantang 2. Penantang 1 dan 2 itu orang yang bisa melewati atau menantang dari jawaban sang pembaca. Menantang apabila jawaban Andi salah dan melewati apabila jawaban pembaca benar. Apabila sang pembaca menjawab salah, maka tidak akan mendapatkan sanksi. Tetapi pada penantang 1 dan 2 menjawab salah, akan dikenakan sanksi seperti pengurangan skor atau poin. Jika penantang 1 dan 2 menjawab benar, maka akan mendapatkan poin. Sedangkan untuk pembaca menjawab benar, tidak mendapatkan poin. Urutannya yaitu pembaca akan menjadi penantang 2 dan penantang 2 akan menjadi penantang 1. Penantang 1 akan menjadi pembaca dan seterusnya berputar. Kemudian yang terakhir, penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok atau reward diberikan setelah turnamen berakhir. Pemberian reward ini terserah oleh gurunya. Contohnya, guru mengumumkan kelompok yang menang dengan nilai tertinggi. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skornya memenuhi kriteria yang ditentukan. Pemberian reward ini merupakan tahapan akhir dari metode ini, karena reward akan memberikan semangat kepada siswa untuk belajar lebih giat. Games Turnamen Soimin menjelaskan pada TGT ini mempunyai kelebihan. Pertama, model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan rendah juga ikut aktif dan mempunyai peran penting dalam kelompoknya. Kedua, model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Ketiga, model pembelajaran TGT membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok yang terbaik. Keempat, model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Soimin juga mengemukakan atau menjelaskan kekurangan dari TGT. Yang pertama, TGT ini membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen. Dan guru harus tahu urutan
akademis siswa dari yang tertinggi hingga terendah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video kelompok kami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.